Kami dari Panti Kemah Bet Shalom mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Sahabat yang baik, di momen Natal ini adalah kesempatan yang terbaik untuk kita berbagi kasih. Dan hari ini kita datang di Bet Shalom ini untuk kita berbagi kasih. Ya sahabat yang baik, di momen Natal ini mari kita sama-sama berbagi kasih. Tuhan memberkati. Kesukaan bagi dunia menebus datanglah, beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu, di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Amin. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih Spesial Natal. Di sini ada oma opa semuanya. Ya. Haleluya ya. Nah, hari ini tema kita adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan supaya firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat kita semuanya ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami bahwa Kau adalah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Biarlah hari ini melalui firman-Mu Kau mengingatkan kami untuk kami menyadari betapa dahsyat Kau menyertai kami sehingga hidup kami diubahkan dan diperbaharui. Kami siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari semua katakan amin. Ya, sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini ya. Dari Matius pasal 1 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, amin ya. Mari kita baca ayat selanjutnya. Matius 1 ayat 22-23. Demikian firman Tuhan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamai dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Ayo Oma apa katakan? Immanuel. Allah menyertai kita. Amin. Ya. Nah, dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini ya, telah membuat kita seperti hidup apa? Ketakutan, kekhawatiran, ya kita sepertinya tidak ada kepastian ya. Nah, oleh karena itu melalui firman Tuhan ini kita sedang diingatkan supaya di momen Natal ini kita jangan takut. Amin. Ayo katakan jangan takut. Amin ya. Dan juga supaya kita apa? Fokus kepada Tuhan, jangan fokus pada situasi dan kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini. Kenapa saudara? Karena Tuhan adalah Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Amin ya. Sebab Yesus adalah Immanuel ya. Dan ini adalah Allah yang menyertai kita. Ya. Dan Yesus datang ke dunia ini untuk membawa kabar baik kepada kita semua. Ya,
yaitu untuk menyelamatkan kita dari dosa dan untuk membebaskan kita semua dari ketakutan. Amin. Yuk katakan Jangan takut. Amin. Ya, nah, karena kata Immanuel dalam bahasa Ibrani-nya artinya adalah God with us. Tuhan menyertai kita. Kemudian God among us. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan God became one of us. Tuhan menjadi salah seorang di antara kita. Jadi inilah janji Tuhan untuk kita yang harus kita pegang dan kita percaya di momen Natal ini. Ya, itu yang harus kita percaya. Amin ya, kita amin ya. Di momen Natal ini kita tidak perlu takut lagi. Ya. Sebab Tuhan menyertai kita. God with us. Artinya Tuhan akan membuat kita selalu berhasil. Sebab kita selalu ada di dalam berkat, anugerah, kemurahan, keberuntungan, dan perlindungan Tuhan. Amin. Seperti Yusuf, amin ya. Seperti Yusuf dalam segala situasi dan kondisi, Yusuf selalu ada dalam berkat Tuhan dan selalu berhasil. Karena Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan selalu ada bersama Yusuf kemanapun Yusuf berada. Itu ada dalam Kejadian 39 ayat 2. Amin ya, Yusuf disertai Tuhan dan dikatakan Yusuf selalu berhasil ya. Nah kemudian juga di momen Natal ini kita perlu ingat supaya kita jangan takut lagi. Sebab Tuhan ada di tengah-tengah kita ya. God among us artinya Tuhan akan membuat kita menjadi pemenang. Karena Tuhan ada di antara kita sebagai pahlawan ya, yang memberikan kepada kita kemenangan ya. Dan dikatakan di sini juga Tuhan sebagai pemenang adalah Allah yang lebih kuat, lebih besar, lebih berkuasa dari semua masalah kita, dari semua musuh-musuh kita sekalipun ya. Bahkan Dia yang akan menyelesaikan semua masalah-masalah kita ya. Katakan Allah lebih besar. Allah lebih besar ya. Nah itu ada di dalam pasal Zefanya pasal yang ke-3:17 ya. Iya, amin ya. Nah di momen Natal ini kita tidak perlu takut ya. Tidak perlu takut lagi sebab Tuhan menjadi salah seorang di antara kita. God became one of us. Artinya Tuhan datang ke dunia menjadi manusia, kemudian mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Maka segala dosa, segala kutuk, kelemahan, kesakitan, kemiskinan, dan segala sesuatu yang negatif sebagai akibat dosa sudah selesai. Ya, it is finished di kayu salib. Amin. Itu ada dalam Yohanes 19 ayat 30. Ya. Amin. Katakan sudah selesai. Sudah selesai. Amin. Ya. Artinya apa? Di atas kayu salib semua masalah kita sudah diselesaikan. Jadi di dalam Yesus identitas kita, status kita, posisi kita adalah apa? Pemenang. Amin ya. Bahkan dikatakan apa? Lebih dari pemenang. Amin ya. Kenapa? Karena kita sudah dilepaskan dari kegelapan, kita sudah dipindahkan ke dalam kerajaan Anak yang terkasih. Artinya Yesus sudah menyelamatkan kita. Dan sepenuhnya di dalam kehidupan kita ada di dalam posisi kemenangan itu ya. Dan otoritas otoritas Yesus sebagai kuasa yang memegang kendali sudah melepaskan kita dari kegelapan sehingga kita dipindahkan dalam kerajaan Anak yang terkasih ya. Amin ya. Dan di momen Natal ini kita bersyukur dan kita bersukacita. Sebab di dalam Yesus kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan, yaitu skotos dalam bahasa Yunaninya ya. Artinya di dalam Yesus kita sudah tidak dikendalikan, tidak dikuasai atau dikontrol, diikat dan dipengaruhi oleh kuasa-kuasa kegelapan yang kejam. Baik secara fisik, secara moral dan secara spiritual ya. Amin. Wah itu luar biasa dahsyat ya. Katakan sudah menang. Sudah menang, kita sudah menang ya. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini untuk menguatkan kita semua. Dalam Matius 28 ayat 17 sampai dengan yang ke-19. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah,
Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Wow, Amin. puji Tuhan ya. Ya. Tuhan menyertai kita sampai akhir Ya, zaman amin. ya. Katakan Tuhan menyertai Tuhan kita. menyertai kita ya. Amin, ya. Ya, ini puji Tuhan. Inilah janji Tuhan untuk kita yang percaya kepada Yesus ya. Ya. Bahwa Yesus yang adalah Immanuel menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Kemudian Yesus mengingatkan pada kita dan memerintahkan kita supaya kita pergi dan menjadi berkat. Ya, supaya kita jangan takut sebab segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepada Yesus. Ya. Amin. Amin ya. Nah, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa di momen Natal ini kita jangan takut. Sebab Immanuel, Tuhan menyertai kita dan senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Sampai ke akhir zaman. Nah, oleh karena itu, di momen Natal ini kita harus bangkit dan bersyukur serta bersuka cita. Sebab Tuhan menyertai kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita dan Tuhan telah menjadi salah seorang di antara kita. Amin ya. Amin. Dan sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih Spesial Natal. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih Spesial Natal. Dengan tema Immanuel, Allah menyertai kita. Amin. Nah, hari ini ada yang spesial nih bersama dengan kita ya. Kami perkenalkan ini adalah Mingku ya. Wow. Dipanggil juga bisa Mas Mingkut. Pokoknya namanya Mingku ya sahabat yang baik. Nah, Mingku ini berasal dari Kalimantan Barat dan dari Pontianak ya. Nah, pasti banyak cerita yang luar biasa kan kita dengar ya. Nah, Mas Mingku bisa cerita apa nih pengalaman pertama bisa kenal Tuhan ya? Pertama kali saya kenal Tuhan dari usia umur 4 tahun. Ya, saya diajak teman saya beribadah untuk mengikuti sekolah minggu. Begitu saya kenal Tuhan, saya terus ikut ibadah. Terus saya juga terus ikut kegiatan dari gereja. Terus Jadi rajin gitu ya? jadi rajin. Semangat gitu ya? Semangat itu luar biasa gitu ketika saya kenal Tuhan gitu. Nah, terus semenjak saya masuk SMP, saya juga udah remaja gitu kan. Wah, pikirkan ternyata ikut Tuhan tuh enak juga ya gitu. Walaupun banyak rintangan gitu yang kita alami gitu, yang kita hadapi saat ini gitu. Nah, terus ketika saya mau lulus SMP, saya berdoa terus sama Tuhan. Tuhan, Doanya gimana? Ayo. Doanya gimana? Nah, kan ketika saya mau masuk kan SMA kan, dan juga saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, bagaimana ya? Saya juga Untuk masa depannya. Ya, saya juga pengen banget sekolah. Nggak harus kuliah, tamat SMA juga udah cukup untuk menyenangi orang tua, gitu kan. Karena waktu itu orang tua keadaannya juga lagi Ya, susah mungkin ya. ya. Jadi buat sekolah tuh SMK aja tuh rasanya udah bersyukur Betul, sekali ya. gitu ya. Iya, bersyukur banget gitu kan, karena faktor ekonomi juga kita juga lagi terbatas gitu kan, Iya, sangat terbatas gitu. Tapi Minggu nggak menyerah ya. Nggak, saya tetap Percaya terus. Tuhan pasti akan Betul. menyertai ya. Jadi rindu sekali untuk sekolah gitu Betul, ya. saya rindu banget sekolah, hanya saya berdoa terus, saya nggak putus-putus berdoa sama Tuhan. Hanya terus berdoa, Tuhan bagaimana supaya saya bisa sekolah. Nggak mungkin saya mengorbankan orang tua saya untuk jual tanah, jual ini, jual itu demi saya gitu. Sedangkan saya kan nggak mau nyusahin orang tua saya, nggak mau ngerepotin. Apalagi orang tua saya udah cukup tua, sekitar 70-an gitu. Gitu. Terus saya berdoa terus, hanya Tuhan menjawab doa saya. Terus saya Nih kasih tahu dulu. ya Sahabat yang baik, setelah berdoa Tuhan menjawab doanya. Wah ya. luar Ini biasa bukti ya. bahwa Immanuel Tuhan menyertai Minggu ya. Tuhan menyertai kita ya. Nah terus kemudian mulai melayani juga. waktu saya di sini itu. Waktu di sana juga Saya melayani. ya, waktu saya di sana juga, waktu saya sudah kenal banget sama Tuhan, saya bantu pelayanan di gereja untuk pujian lah,
Wah. atau main drum lah gitu kan. Iya, Saya iya. pengen banget gitu kan untuk jadi berkat untuk seneng lah orang-orang dari gitu ya. kampung gitu ya. Saya bilang, saya juga cerita sama teman saya, kita ibadah di kampung jangan membuat apa itu kita tetap semangat, nggak perlu kita di kota hanya jangan di kota doang, kita semangat di kampung juga tetap semangat gitu. Amin. Nah, Wow. terus kemudian kata Minggu berdoa ya, terus Iya. kemudian dipertemukan katanya Iya, betul. ada yang apa Nah, namanya mengajak Minggu untuk ke iya. Jakarta ya. Iya, dulu ada hamba Tuhan kita pelayanan ke Kalimantan, pelayanan misi gitu. Nah, dia dulu sempat ngobrol-ngobrol sama gembala, Pak, ada nggak yang pengen sekolah tapi nggak ada biaya, pengen kuliah tapi terbatas. Nah, terus Pak Gembala saya sempat ngomong sama saya juga gitu kan. Nah, terus yang apa ya, ngomong sama saya Mau sekolah nih di mau Jakarta. kamu mau sekolah nggak gitu Di Jakarta di gitu. Jakarta gitu. Wah, itu saya mimpi ya itu ya. itu mimpi itu saya pikir kan kalau saya sekolah ke Jakarta, wah itu ibu kota loh teman, itu bukan main-main loh tuh. Cuma yang jujur yang saya sangat takut adalah bahasa Inggris terus dari kampung gitu kan. Soalnya kalau orang kampung ini bahasa Inggrisnya kan biasa-biasa aja. Kalau orang kota itu kan wah bahasa Inggris luar biasa. Saya pikir orang kota bahasa Inggris kayak minum air dingin. Orang kampung bahasa Inggris kayak minum air hangat. Putus gitu. Nah, Ini istilahnya Minggu ya. tapi saya pikir yaudahlah saya harus bangkit lah, saya harus berjuang lah gitu kan. Amin. Mungkin ini rencana Tuhan, saya ada di Jakarta, ya Iya. saya juga bisa ketemu sama saudara-saudara saya, sama om opa, sama teman-teman Amin. saya. Ini adalah rumah Tuhan untuk kita bisa berkumpul kembali. Amin. Nah, Saya dengar katanya saya potong sempat nggak kepilih buat betul. ke Jakarta Dulu ya. sempat saya nggak kepilih untuk ke Jakarta. Terus tetangga saya pernah bilang, Minggu, kok kamu nggak terpilih ya untuk ke Jakarta? Sedangkan kamu rajin bantu Bapak Gembala, Ibu Gembala, bahkan pelayanan. Terus saya bilang, sabar, mungkin ini belum jalan. Wah, Mungkin ini belum amin. Wah, luar biasa Nah ini ya. nih anak muda masih sabar ya. Mungkin semua ada waktunya Tuhan ya. Nah berarti kita harus tahu disinilah Immanuel berperan. Iya. Tuhan menyertai Minggu ya. Apapun rencana manusia sepertinya nggak kepilih, tapi karena ada Immanuel yang menyertai, Iya. Tuhan punya rencana pasti terjadi ya. Silakan dari kamu sayang. Iya, jadi tadi dari kita lihat ya, tadinya seperti tidak terpilih ya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Iya, Karena iya. Immanuel bersama dengan Minggu, maka apapun menjadi bisa terjadi karena ada Immanuel. Jadi Amin. gimana tuh? Kok jadi Airat bisa terpilih? Iya silakan. Nah. Saya terpilih kan, terus mungkin Bapak Gembala juga mungkin sempat ingat saya ya. Gitu. Nah, Minggu katanya, nanti kalau kamu misalkan kalau kamu udah andai kata kamu SMA di sini misalkan itu kan, mau nggak kamu pelayanan? Mau Pak, aku bilang ayo. Terus Bapak Gembala saya, pas Ibu Gembala sama Bapak saya sempat komunikasi lah, saling Komunikasi ya. lah. Gimana kalau kita ajak Minggu katanya. Terus saya pikir, yaudah deh Pak, kalau memang ini rencana Tuhan, saya ada di Jakarta, saya ada di sini Di pelayanan di sini. saya bertahan di sini itu kan. Nah, terus akhirnya saya setuju lah ketika kan saya tanya orang tua saya, Pak, bagaimana ya kalau saya sekolah ke Jakarta dan begitu jauh dari orang tua, begitu jauh dari papa mama, bahkan pulang pun juga nggak mungkin sebulan sekali kan. Kan udah pisah Nah, jauh kalau ya. Iya, jauh ya. betul. Terus kata orang tua saya, itu terserah kamu yang nentu masa depan. Tapi kira-kira bapak mama setuju nggak? Ya bapak sih, mama sih ngikut aja katanya kan. Ya udah, Amin. akhirnya saya ambil keputusan. Terus saya berdoa sama Tuhan, Tuhan terima kasih, Engkau telah menjawab doa saya, Engkau telah mengabulkan kerinduan saya untuk Amin. pengen sekolah gitu, walaupun nggak tamat kuliah gitu. Nah, Amin. pada akhirnya saya senang banget, saya bahkan ibadah pun saya nggak pernah putus-putus gitu ya. Bahkan dulu baju itu aja, karena itu baju kesukaan saya gitu. Nah nih Immanuelnya terjadi loh benar-benar dalam kehidupan Minggu. Sampai akhirnya Minggu di Jakarta ya Di ini Jakarta. ya. Dan di Besalem ini ya. Betul. Waktu di Besalem ini kan ada oma opa nih. Terus kamu gimana? Katanya kamu bilang, wah seperti doa saya gitu ya. Saya ketika saya ketemu sama Om Opa Di Besalem ini ya. Salom ini, Eh, terus ketemu sama Nana, wah saya merasa ini keluarga saya nih, Wah. keluarga baru saya nih gitu kan. iya, iya. Ini kalau bukan Tuhan yang menyertai saya, kalau bukan pertolongan Tuhan, saya nggak ada di sini. Katanya kamu sempat doa, Tuhan Ya. pingin melayani oma opa. Gimana? Dulu Waktu SMA ya? dulu saya kelas 3 SMA, Eh, saya pengen berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya pengen banget main sama Opa.
nggak harus di mimbar atau nggak harus di gereja, di Besalum atau dimanapun. Tuhan, saya lihat emak-emak bisa bawa mobil, masa saya cowok nggak bisa bawa mobil? Saya pengen, ketika saya bisa bawa mobil, saya pengen ngelain mau ke gereja lah, ke rumah sakit lah. Hanya saya belajar, puji Tuhan. Jadi sekarang udah melayani ya? Saya melayani. Wah, luar biasa ya. Wah, ya. Nah, apa nih yang menjadi mimpinya, apa namanya? Mungkin dari... Mungkin mimpi atau cita-cita daripada Minggu ya. Dulu saya sempat cita-cita pengen jadi pengusaha. Iya. Ketika saya sukses, ketika saya diberkati Tuhan, saya akan membalas kebaikan Tuhan melalui orang-orang atau membantu gereja atau menjadi berkat untuk keluarga, untuk banyak orang. Amin. Itu Jadi saya. motivasinya mau sukses supaya jadi berkat ya. Berkat itu, motivasi. Nah, ini kan di sini yang nonton juga ada yang anak-anak muda nih, Iya, yang seumur yang pasti. kamu ya. Padahal seumur kamu maunya senang happy-happy aja. Iya, biasanya ya. kan maunya happy-happy. Dugem-dugem ya. Nah, kamu udah mikirin untuk jadi berkat, melayani orang lain. Kamu ada pesan nggak nih buat generasi seumur ini ya, Miku ya? Untuk pesan saya, untuk generasi muda, kita belajar mempergunakan masa muda kita dengan baik. Amin. Dan kita lakukan terbaik untuk diri kita, untuk orang tua, untuk Tuhan. Sebab Tuhan ada dalam hidup kita. Kita belajar, buangkan rasa malas kita, rasa ego kita. Yeah. Kita belajar menghormati orang tua kita. Kita belajar mengalayani om opa dan orang tua kita. Dimanapun kita berada, pergunakan masa muda dengan baik. Sebab sukses masa depan tak ada di tangan kita. Amin. Nah, sahabat yang baik, ini pesan loh dari generasi muda ya. Ingat ya yang muda-muda ya, pergunakanlah waktu yang ada sebagai kesempatan untuk apa? Jadi berkat ya. berkat. Jadi jangan mikirin diri sendiri ya. Mungkin dari kamu saya. Iya, ini sangat berkesan ya. Iya. Generasi muda ini diwakilkan oleh Miku ini seperti memikirkan hal-hal yang luar biasa ya menurut kita ya. Memikirkan kehidupan orang lain, ingin jadi berkat, ingin hidupnya bermanfaat gitu ya. Ini luar biasa ya. Terima kasih Minggu Terima buat kasih, waktunya, Minggu. sangat memberkati. Tuhan Tuhan berkati. ya, sangat Pasti kamu jadi orang yang sukses ya. Amin. Tuhan berkati ya. Tuhan Nah, berkati. inilah dia sharing dan cerita dari Minggu yang bagaimana dalam perjalanannya mengalami Immanuel, Tuhan menyertai kita. Amin. Ya. Ya. Tuhan berkati. Terima Tuhan kasih berkati Minggu ya, ya. Minggu. Nah. Iya. Nah, sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Ya, Oma Opa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Oma Opa ya. Terima kasih ya. Makasih juga Minggu ya. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya di momen Natal ini kita bisa mengerti bahwa pengorbanan Yesus adalah bukti daripada kasih Bapa. Amin. Yang pertama, Natal adalah bukti bahwa Allah sangat mengasihi kita umat manusia dan semua yang ada di dunia ini. Sehingga Allah memberikan anaknya yang paling berharga kepada kita umat manusia dan kepada dunia. Dan yang kedua, kelahiran dan kedatangan Yesus di momen Natal ini memberikan kepada kita pengharapan dan jaminan bahwa Yesus datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan kita dan menebus kita dari dosa, dari kutuk, dari penyakit dan sebagainya. Ya, silakan Minggu. Ketiga, Natal adalah momen untuk kita bersyukur dan bersukacita. Karena Natal percaya, mengerti, dan menyadari bahwa pengorbanan Yesus adalah bukti kasih Bapa di surga kepada kita untuk umat manusia. Amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sedang berbeban berat? Ingin sekali mendapatkan kelegaan? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, momen Natal ini adalah kesempatan untuk kita berubah, memperbaiki hidup kita, dan kita bertobat karena saat ini Yesus sedang mengetuk pintu hatimu. Yesus ingin masuk sampai ke dalam hatimu yang paling pribadi. Dan supaya saat ini juga engkau dibebaskan dari semua beban yang berat dan menerima kelegaan. Mari saat ini buka hatimu dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Mari kita datang kepada Dia ya. Bapa, kami bersyukur di momen Natal ini kami diingatkan betapa besar kasih Bapa di surga kepada kami.
sehingga kami mengerti dan menyadari bahwa pengorbanan Yesus adalah bukti kasih Bapa di surga kepada kami, supaya kami diselamatkan dan dibebaskan dari dosa, kutuk, penyakit, dan sebagainya. Dan di momen Natal ini kami sangat bersyukur dan bersuka cita bahwa setiap kami yang percaya kepada Yesus telah diselamatkan, telah menjadi ciptaan yang baru, telah diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu, di momen Natal ini kami bangkit untuk percaya dan bersyukur bahwa di dalam Yesus kehidupan kami dan masa depan kami sungguh amat baik. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih Kasih Spesial Spesial Natal. Natal. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Dari pulau dan benua terdengar semerutu lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan.